Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga pada Jumat hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, kesempatan serta iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa hadir melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Semoga kehadiran kita insyaallah dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya kembali mengajak saudara-saudara untuk kembali merenungkan diri kita. Kalau toh ternyata kita ini selesai hanya dengan 4 huruf, kita habis pada dalam 4 huruf saja. Apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Tidak lain adalah mati. Makanya dalam Al-Quran disebut kata mati itu banyak sekali. Sebagian ulama berkata bahwa kata mati itu disebutkan kurang lebih 119 ayat tempatnya. Tapi ada ulama lain berkata kata mati itu imbang dengan kata hidup. Al-haya dengan al-maut imbang jumlahnya 146.
Tapi kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, mati itu disebut banyak juga. Terkadang ada yang menyebut tewas. Kenapa dia tewas ditembak polisi? Berarti orang nakal. Kenapa dia mampus mati juga itu? Kenapa dia mampus? Biar saja dia mampus karena dia tidak baik. Tapi yang lainnya alhamdulillah wafat, mangkat, meninggal dan mati itu sendiri. Itu masih dalam pilihan orang-orang yang baik. Tetapi kalau kita buka Al-Quran secara khusus dalam surah Al-Baqarah ayat 156, ayat yang saya tadi baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, termasuk di dalamnya adalah kematian, maka tidak lain apa yang diucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata nama lain daripada mati dalam Al-Quran adalah raja'a yarji'u, kembali. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang kembali dan kemana kita akan kembali? Siapa yang kembali dan kemana kita akan kembali? Kata para ulama kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, insya Allah mengenal Tuhannya. Maka untuk kembali kepada Allah, paling tidak ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, siapa diri kita. Kalau kita tidak tahu diri kita, maka yakin sulit kita kembali kepada Allah. Yang kedua, kita harus tahu kemana kita akan kembali. Kita cari tahu dulu siapa diri kita. Kalau Bapak jamaah Jumat yang berbahagia ingin cari tahu dirinya, sekarang masih sulit. Tapi kalau seperti saya, suatu saat, kapan ditahu diri saya sesungguhnya? Dikala suatu saat Bapak datang di rumah saya, lalu orang di rumah saya berkata, Pak Yusuf telah tiada. Padahal saya yang sering Bapak lihat ini, yang sering Bapak temani bicara, yang sering memberikan ceramah kepada Bapak, masih ada terbujur kaku di ruang tamu. Sudah mati. Tapi kenapa istri saya, keluarga saya berkata Pak Yusuf telah tiada? Padahal saya masih ada terbujur kaku di ruang tamu. Kalau begitu Pak Yusuf sesungguhnya bukan yang kelihatan ini. Tapi yang mana tidak lain adalah yang tersembunyi. Kenapa? Itu tadi. Yang kelihatan masih ada terbujur kaku, tapi orang di rumah berkata, mohon maaf Pak Yusuf telah tiada.
Berarti Yusuf sesungguhnya yang ada di dalamnya tersembunyi. Apa itu namanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah diri kita, jiwa kita, roh kita. Itu diri kita sesungguhnya. Lalu buat apa tiap hari kita mandi badan ini, belikan sabun mahal, sampo mahal, kasih makan yang luar biasa mahal, pergi di spa. Tapi kalau jiwa kita, roh kita merana, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gersan dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan rohnya. Kalau tubuh kita makanannya adalah nasi, kalau badan kita makanannya adalah bakso, coto, es teler, tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan roh kita, jiwa kita, diri kita, bukan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa dia? Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang baik dan benar, puasa yang baik dan benar, haji yang baik dan benar, silaturahmi yang benar, dan lain sebagainya. Maka pernah saya sampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk memelihara diri kita, paling tidak seluruh panca indera kita harus dipelihara. Mata harus dijaga, telinga harus dijaga, mulut harus dipelihara, tangan harus dipelihara, kaki harus dipelihara. Sebab kalau tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kotor, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat 10, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya, mengotori rohnya. Kenapa bisa kotor? Wajahnya cantik tapi isinya penuh dengan kebohongan, manipulasi, perbuatan dosa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari cari tahu siapa diri kita sesungguhnya. Mungkin sudah ada bayangan bahwa ternyata diri saya sesungguhnya bukan yang kelihatan ini, tapi yang tersembunyi pada diri saya. Harus diseimbangkan kata dunia dengan kata hidup dengan mati seimbang. Maka dia harus imbang. Silakan tubuh diperbaiki, tapi ingat jasmani, roh atau jiwa juga harus diperbaiki. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia ini hanya permainan saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia.
Tapi di lain ayat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagian cari akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Silakan diperbaiki jasmani kita, tapi jangan lupa perbaiki juga roh kita. Kenapa? Tubuh kita akan kembali ke tanah, tapi roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, kalau kita mau kembali kepada Allah dengan benar, kita harus tahu siapa itu Allah. Kalau kita tidak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, susah gerangan kita kembali kepada Allah. Contoh kecil, kalau kita mau kembali ke mau bepergian, lalu alamat yang kita tuju kita tidak tahu, walaupun ada Google Map, kalau kita tidak tahu apa yang dituju di sana, insya Allah tidak susah juga akan dilacak. Tapi kalau kentara yang kita mau tuju baru kita ketik, muncul dia, mau pergi ke Pengayoman, akan keluar, kiri kanan lurus. Begitu halnya jika kita tidak tahu siapa itu Allah, maka sulit kiranya kita bisa kembali kepada Allah. Walaupun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tidak tahu siapa itu Allah, malah petaka besar. Caranya bagaimana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim saja cari Tuhan itu luar biasa berbelit-belit. Dilihat bintang terang, dia berkata ini barangkali Tuhan. Kenapa? Karena terang. Tapi begitu tenggelam dia berkata tidak mungkin Allah itu tenggelam. Lalu muncul lagi bulan yang besar. Dia lihat, wah ini ada barangkali Tuhan. Kenapa? Karena ini ada cahayanya dan dia juga besar. Tapi begitu bulan tenggelam dia berkata, tidak mungkin itu Allah tenggelam. Tidak mungkin Tuhan tenggelam. Pasti ini bukan Allah. Dia juga terbenam. Sekalinya muncul matahari yang jauh lebih terang, lebih dahsyat lagi. Dia berkata pasti inilah Tuhan. Kenapa? Dia memberikan cahaya yang luar biasa. Tapi begitu berjalan, terbenam juga matahari. Dia kembali berkata, la uhibbul afili. Tidak mungkinlah, karena Allah tidak suka dengan yang terbenam. Tidak mungkin ini Tuhan. Kenapa dia tenggelam juga, dia terbenam juga? Lalu Nabi Ibrahim bertafakkur kepada Allah. Kalau begitu, Allah itu adalah Dia, Allah, namanya San Khalid. Kalau kita adalah makhluk itu yang diciptakan, sementara Khaliq itu yang menciptakan. Yang diciptakan adalah semua yang ada, tapi yang menciptakan Dia hanya satu. Siapa Dia? Kata Nabi lewat malaikat Jibril, Kul huwallahu ahad. Muhammad, katakan siapa Dia? Dia adalah Allah yang esa, bukan Allah yang satu. Karena kalau Allah yang satu berarti ada dua, ada tiga, ada empat. Tapi Allah yang esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, Dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama atau serupa dengan Allah. Matahari kalau bisa dilihat berarti ada samanya. Bintang dan seterusnya kalau bisa dilihat berarti ada samanya. Kalau begitu Allah tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana tahu kalau ada Allah? Banyak yang kita tidak lihat, bisa kita tahu bahwa Dia ada. Contoh gula, manis. Manis itu tidak kelihatan wujudnya,
Tapi ada, di mana ditahu? Tidak lain adalah rasa. Maka yang merasa adalah hati kita, jiwa kita, roh kita. Itulah yang harus kita pelihara. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi cara mencarinya yang lain? Coba Bapak duduk, lalu Bapak timbulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Saya bisa bicara karena siapa? Saya bisa makan karena siapa? Saya bisa tidur karena siapa? Saya bisa berjalan karena siapa? Saya bisa duduk karena siapa? Saya bisa berjalan karena siapa? Tanya terus. Kalau kita menjawab, saya bisa bicara karena ada mulut. Banyak orang punya mulut tidak bisa bicara. Saya bisa berjalan karena saya punya kaki. Banyak orang punya kaki tidak bisa berjalan. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun pertanyaan yang kita timbulkan, jawabannya hanya Allah. Bapak akan capek menjawabnya. Oh, ini pasti adalah Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu Allah tidak arogan. Orang yang tahu Allah tidak suka berkelahi. Orang yang tahu Allah tidak suka berbohong. Orang yang kenal Allah adalah orang-orang yang senantiasa lembut perangainya. Oleh karena itu, mari saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tuntun diri kita. Mari kita senantiasa bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dalam setiap kondisi dan keadaan. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, walhamdulillah, Allahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali punyanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari coba kita renungkan diri kita. Kita selesai dalam 4 huruf. Semuanya kita akan selesai, tidak ada kata tidak. Maka mari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita. Mari kita beribadah dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim.